Keberadaan masjid menjadi salah satu pilar bagi berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Masjid yang didirikan di 4 penjuru mata angin disebut sebagai Masjid Patok Negoro yang bisa diartikan sebagai batas wilayah negara atau wilayah masa kesultanan. Salah satu Masjid Patok Negoro di Yogyakarta yakni Masjid Jami' Sultoni yang terletak di Padukuhan Ploso Kuning 4, Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, dan berjarak sekitar 10 km dari Keraton Yogyakarta. Selain menjadi sarana peribadatan, Masjid Patok Negoro Ploso Kuning juga berfungsi sebagai ruang berkumpul, belajar, bermusyawarah, serta menjadi wadah aktivitas sosial masyarakat lainnya. Tinggalan Hamengkubuwono I. Jadi kalau Mataram Islam itu lebih tinggi lagi. Zaman Manoban Senopati, kalau ini zaman setelah pecahnya Jogja Solo. Jadi zaman Habis I. Di daerah istimewa Yogyakarta itu Masjid Patok Negoro yang buat adalah ratu atau raja namanya Sri Sultan Hamengkubuwono. Itu ada 4. Ada yang namanya Masjid Patok Negoro Merbah Galeh, Bantul, Sleman. Kemudian yang Bantul, kemudian ada yang Patok Negoro Melangi, ada yang Patok Negoro Ploso Kuning. Jadi Patok Negoro itu ada 4. Namanya Masjid Patok Negoro yang memprakarsai, yang mempunyai baik tanah, bangunan dan sekitarnya di situ adalah Sri Sultan Hamengkubuwono atau Raja Yogyakarta. Sebenarnya aslinya 4-4-nya itu tetap sama ya. Ada halaman, kolam, pohon sawo, kemudian serambi, kemudian masjid pokok, kemudian pawestren, kemudian baratnya ada makam, itu sama sebenarnya semuanya. Tata letaknya saya kira juga sama, cuma karena itu kan by desain Keraton Jogja. Jadi grand desainnya keraton itu di tengah ada keraton, di ujung barat, timur, selatan, utara ada Masjid Patok Negoro yang ada arsiteknya, Mbak. Jadi sebenarnya aslinya sama kalau nggak dirubah seperti ini, seperti Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Maka ketika yang lainnya sudah pernah dirubah, mau dikembalikan, acuannya pada Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Dan itu bentuk maupun arsiteknya sama. Setiap halaman masjid, kemudian mau masuk masjid, pasti wajib ada kolamnya. Secara filosofi itu ada artinya semua. Setelah dari halaman masuk masjid melalui kolam, walaupun kakinya tidak kena air, secara filosofi artinya itu airnya itu sudah mengenai kaki itu, alias sudah bersih pikiran maupun semuanya yang ada di dalam tubuh kita untuk kita menyembah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid itu nantinya. Kalau makam itu makamnya Mbah Kyai Mustafa, yaitu imam pertama Masjid Patok Negoro. Imam pertama Masjid Patok Negoro yang diberi tugas sebagai imam dan pimpinan wilayah, juga sebagai hakim di peradilan agama. Yang di belakang masjid atau seterusnya dari masjid atau baratnya masjid pasti ada makam atau kuburan, mesti itu rangkaian paket dari Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono. Setiap ada pembangunan Masjid Patok Negoro pasti ciri khasnya adalah itu. Makam ini sebenarnya kan kadang-kadang jadi kontroversinya itu karena masjid-masjid yang lainnya itu tidak ada makamnya. Jadi seolah-olah mereka nggak mau sholat di menghadap makam. Padahal maksudnya sekaligus sarana dakwah bahwa orang yang datang ke masjid sekaligus akan melihat makam, kemudian mendapat nasihat ya. Karena kematian itu nasihat. Kalau orang mendapatkan
nasihat kematian, maka dia hidupnya akan berhati-hati. Ya akhirnya menjadi orang yang selamat. Ya kalau diganti sih ada ya, karena ada yang memang kropos betul. Tetapi kalau yang kropos tapi masih kuat, masih dipertahankan karena kita tadi sifatnya bangunan kita ini sifatnya konservasi, mempertahankan keaslian. Jadi ada yang diganti. Kalau dihitung-hitung ya kira-kira paling 80% lah masih asli. Kalau yang benar-benar asli dari dulu itu ada? Ya di atap tuh banyak. Usuk karena gini Mbak, setiap usuk yang diganti dikasih pin. Usuk nomor sekian, serambi yang bawah dikasih pin tanda diganti. Jadi rata-rata usuk yang diganti. Oh, tambahan sih ada ya seperti kamar mandi, tempat wudhu itu, karena dulu wudhu itu semua di kolam. Wudhu semua di kolam sampai sekarang pun yang masih fanatik di kolam ya masih. Tetapi secara umum itu fisiknya, bentuknya, tata ruang letaknya masih. Seperti kan tata ruang Masjid Patonegoro itu pasti dari luar halaman, kemudian ada kolam, kemudian ada serambi, kemudian ada masjid pokok, kemudian di kanan kirinya ada pawestren untuk putri. Nah, itu masih bertahan. Ini asli, mimbar itu yang tempat untuk khutbah. Iya. Asli, ya. Asli. Kalau beduk sama kentongan Sama, asli. Masih asli? Iya, asli. Iya pernah. Perbedaannya seperti apa? Kalau di sini istilahnya bukan renovasi ya, konservasi. Jadi perawatan pemeliharaan. Jadi kalau yang sudah tidak kuat betul itu baru diganti. Walaupun kropos-kropos tapi masih kuat, itu tetap dipertahankan. Kebetulan untuk yang namanya Perdaes Peraturan Daerah Istimewa itu biasanya diikuti dengan belakangnya yaitu Danais atau kan ada Dana Istimewa. Lah, kegiatan apapun yang berhubungan dengan Masjid Patonegoro, bangun kayak dan lain-lain kayak urusannya Danais untuk dananya itu. Melaporkan atau dari keraton yang terus secara rutin itu memperhatikan? Iya, keraton memperhatikan, juga dari masyarakat tidak pengen sesuatu tuh hilang nilai-nilainya, jadi merasa bangga dengan keberadaan masjid ini sehingga masjid ini bisa terlestari. Ditambah lagi sekarang ada dinas kebudayaan yang khusus ngurusi cagar-cagar budaya yang ada di daerah Jakarta. Ini sebentar lagi kita akan pengembangan pagar dan lingkungan. Jadi nanti setelah ini kan sekarang keraton sedang membangun masjid gede. Masjid gede belum selesai bangun, keratonnya belum selesai ya. Sebentar lagi kalau masjid gede pembangunannya sudah selesai, nanti akan ke sini akan membangun pagar dan lingkungan masjid. Jadi sekitar 30 tahun yang lalu TK ini dibangun. Kemudian ini sekarang setelah dibahas-bahas, ini termasuk mengganggu kecagar budayaan, sehingga nanti kita direncanakan oleh dinas kebudayaan akan pindah tempat supaya tetap ini wilayah masjid ini cagar budaya yang luasnya kira-kira 3.000 meter ini asli murni hanya cagar budaya. Iya, melestarikan seni budaya itu tugas kita yang ditugaskan oleh keraton. Kemarin kita tampil juga di berbagai acara, melalui untuk ajakan negari, untuk kegiatan-kegiatan NU misalnya, kita tampil juga. Kebetulan untuk Kosra Kuning 4 itu kegiatan itu biasanya mengarah ke ritual yang berbau Muslim. Kalau tradisi ya, ada tradisi ruan,
ada saparan, sebentar lagi Luan nih, ada saparan, ada mulutan, seni budaya ada selawatan Jawa, ada selawatan Rodat, ada Baduy, macam-macam. Ada selawat yang selawat berjanji misalnya, macam-macam. Tradisi seni budaya di sini masih lestari. Karena itu memang seni-seni tradisi budaya yang dipesankan oleh pendiri masjid ini, yaitu HB1. Jadi HB1 di samping bangun masjid juga memesankan untuk meneruskan tradisi budaya Islami yang diwariskan oleh para leluhur. Sehingga beberapa eventnya di sini memang banyak yang mengarah ke agama. Tapi sekarang juga sudah terbuka untuk yang umum, kemudian akustik juga ada sekarang, adroh pun juga ada, banyak kalau adroh. Ya. Peran sertanya bentuknya seperti apa Pak? Itu karena kita melestarikan tadi fisik, kemudian tradisi budaya tadi, maka terutama fisik karena dari menteri itu ya, menteri apa itu, pokoknya menteri yang membawai untuk ini, untuk kebudayaan ini kita dianggap melestarikan begitu, sehingga kita dikasih penghargaan. Melestarikan itu dalam arti hanya merawat saja atau Enggak, ya merawat fisik dan tradisi budaya. termasuk penulisan buku seperti itu Pak? Kalau penulisan ada orang-orang yang memang pemerhati menulis sudah banyak. Di Dinas Kebudayaan banyak buku-buku tentang Patok Negoro. Dulu yang namanya faktor ekonomi ini lamban perkembangannya dulu, ya. Itu kebetulan wilayah Ploso Kuning 4 penduduknya muslim semua. Sehingga namanya ekonomi itu tidak penting. Yang penting bahwa ilmu agama. Di situ penghasilan ekonomi itu selalu dibuat ringan. Soalnya kultur ini mau karena berdekatan dengan yang namanya masjid, kultur wong Jawa ning Islami, sehingga makan itu kadang-kadang orang penting. Dulu seperti itu, tapi sekarang alhamdulillah sejak beberapa dekade ini pola pikir sudah maju, SDM sudah maju, bahkan pendatang juga sudah ada, kan begitu. Akhirnya warga asli dengan pendatang berbaur. Karena dulu kan kita ini diberi tugas untuk memakmurkan masjid sekaligus diberi tanah yang sangat luas, sehingga ya kehidupan kita dari pertanian. Tapi sekarang sudah beranak pinak banyak sekali, turun-temurun sudah yang kesekian kali. Ini akhirnya ya profesinya macam-macam, ada pedagang, ada guru, ada dosen, ada dokter, ada macam-macam. Sehingga sudah beraneka ragam. Tetapi kalau kehidupan sosial kemasyarakatan, tradisi, budaya, silaturahim misalnya, gotong royong masih seperti yang dulu. Saya kan menyimpulkan tadi dari penjelasan Bapak itu masyarakatnya kan ini ya Pak ya, agamis ya Pak? Iya. Agamis. Berarti terkait penyimpangan sosial itu minim ya Pak di sini Pak? Yo banget, minim banget. Soalnya hubungannya karo nak kono, selalu mesti ingat Tuhan, ingat Allah itu. Kan minum-minuman Orang kenal. oh itu sama sekali. Orang kenal sama sekali. Waktu itu tidak kenal. Nah, saya yang ngerti, mungkin ono 1-2 yang mengkonsumsi. Tapi boleh dikatakan itu adalah oknum, mestinya dudu asli kene kan, begitu iya. kan begitu. Iya. Yang asli ya mungkin pendatang, karena pendatang itu dengan adanya perumahan